Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Febrianti dengan NPM A1J02105 kelas 2B Prodi Pendidikan Non-Formal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Adapun materi yang saya akan bahas di bab 5 ini adalah konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah dia guru di sekolah dasar. Marini 2015 701 antara lain sebagai berikut. 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. 3. Berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari gurunya. Dan 4. Mikroorganisasi atau pengelola pekerja guru-guru lain. 5. Melakukan partisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai sekolah dasar serta pegawai dan orang tua. Seluruh sekolah harus dikelola secara baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa dasar. Evaluasi serta kegiatan-kegiatan dan program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awal waktu, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, sosialisasi guru dan orang tua, distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan penganggaran. 4. Persiapan jadwal kegiatan. 5. Penyediaan pegawai. 6. Penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pemeliharaan berpakaian. Penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah. Pengawasan kelas secara reguler. 10. Pengaturan ujian tetap. 11. Promosi siswa kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada karakteristik sekolah dasar yang baik. Marini 2014-78 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang dimiliki tujuan, keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah, konsentrasi, pendekatan pembelajaran, pengajaran yang menantang secara intelektual, lingkungan yang berpusat, komunikasi yang baik, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, pekerjaan yang ditunjukkan. Dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan perencanaan tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai
masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Penerapan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 yang harus diterapkan. 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis komputer. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. 3. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta. Pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. 1. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan ketersediaan bahan ajar, dan 5. Menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik. Menurut Umedi 1999, ada 2 faktor penyebab perbaikan itu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu 1. Strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar daripada input oriented. 2. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat child oriented. Baiklah, itulah materi yang bisa saya